Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurahmi dengan NIM 2165004. Saya akan menjelaskan contoh-contoh kasus cybercrime. Yang pertama yaitu pencurian identitas. Nah, pencurian identitas ini adalah contohnya yaitu seseorang yang mencuri informasi pribadi seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Nah, di sini ada contoh kasusnya yaitu pencurian identitas untuk pinjaman online. Kasus kejahatan pencurian identitas atau menggunakan data orang lain dan mengajukan data online yang diungkap oleh tim Subnet 2 Cybercrime Polda Kalimantan Barat. Nah, tersangka yaitu Rusdi Haryanto dengan korban sekitaran 80-an warga perusahaan berbasis aplikasi penyedia layanan pesawat serta anggota yang memiliki fasilitas pay letter. Nah, Diskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol Mahyudi mengatakan bahwa kronologi pengungkapan ini berawal dari adanya laporan warga yang merasa dirugikan. Nah, artikel ini juga telah tayang di Regional News ID dengan judul Polisi menangkap pelaku pencurian identitas di pinjaman online bagi anak. Selengkapnya bisa dibaca pada link yang ada pada yang tertera pada layar. Lalu kedua yaitu contoh kasus yang kedua yaitu ada tadi yang dipalukan nama Randy Bosindo terjerat kredit mobil hingga kemudian telepon berbayar. Nah, sudah lebih dari 4 tahun ini Randy Bosindo masih berjuang untuk menuntaskan oknum kasus pemalsuan data identitas dirinya yang digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Nah, sebelumnya Randy Bosindo ini telah terjerat 4 kasus yaitu pada kredit mobil pada Januari 2018, pengajuan aplikasi pinjaman digital bank pada April 2021, pemalsuan akun rekening bank digital pada bulan Juni 2022, dan tagihan telepon perusahaan keuangan pada tahun 2023. Nah, selengkapnya bisa dibaca pada link berikut. Nah, contoh kasus yang ketiga yaitu beli data 150 KTP dari pinjol, 4 orang tipu kredit e-commerce. Nah, tersangka ini memakai data KTP yang diduga didapat dari perusahaan pinjol untuk mengakali pembelian barang di Tokopedia dengan menggunakan sistem cicilan. Dan dalam kasus ini 2 tersangka telah ditangkap yaitu inisial AO dan SM, ditangkap pada Jakarta. Nah, mereka menyebut bahwa tersangka mendapatkan 150 KTP dengan membelinya di sebuah akun Telegram atas nama Raha. Dengan menggunakan data itu, mereka membeli barang dengan metode pembayaran home credit. Nah, bisa dibaca pada link berikut. Lalu yang kedua yaitu kejahatan phishing. Nah, phishing sendiri adalah sebuah kejahatan yang dimana pelaku mengirimkan email atau pesan palsu yang mengecoh korban untuk membagikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor virtual kartu kredit. Nah, di sini ada contoh phishing yaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan dengan modus phishing mencuri akses data pribadi menggunakan tampilan salah satu bank yang dilakukan oleh tersangka AF. Nah, tersangka AF membuat link yang diduga phishing dengan tampilan seolah-olah sistem dari Bank BNI. Ketika link tersebut diklik, maka akan diarahkan ke website yang menyerupai website resmi milik Bank BNI. Nah, ketika diklik akan muncul form pengisian data nasabah yang meminta data-data dari korbannya. Lalu contoh yang kedua yaitu kasus phishing kredivo. Pengawal pelaku memanfaatkan kebocoran data. Nah, pada yang kedua yaitu pada perusahaan pembiayaan digital kredivo merupakan salah satu contoh penyalahgunaan data pribadi. Sekadar informasi, para pengguna kredivo menjadi korban masuk ke perangkap hacker yang telah dihubungi via telepon dengan berdalih memberikan promo, bonus, dan hadiah. Nah, pakar IT dan Internet Security sekaligus dengan pengajar Institut ITB Budi Raharjo menjelaskan adanya fakta bahwa pelaku tahu data pribadi korban sekaligus bagaimana riwayat di pelaku ketika melakukan panggilan telepon jelas mengidentifikasi adanya kebocoran data, tapi bukan berarti pas bocor dari dalam. Lalu yang ketiga yaitu
beredarnya pesan-pesan palsu di WhatsApp. Nah, yaitu berpesan kan mengirimkan salah satunya yaitu contoh surat undangan digital dalam bentuk aplikasi. Nah, ini akan melakukan pencurian data. Yang modusnya itu yaitu menggunakan program aplikasi jahat yang mereka jalankan ketika berujung ke pencurian data pribadi. Nah, pada data terbaru mereka telah mengupgrade menggunakan program PDF berbunyi pesan beredar. Nah, lalu yang ketiga yaitu kejahatan malware. Nah, kejahatan malware adalah perangkat lunak berbahaya. Contohnya virus yang mengidentifikasi komputer dan mencuri data pribadi yang merusak sistem. Nah, contohnya yaitu penjahat cyber kedapatan mendapatkan video tantangan viral di TikTok untuk mengelabui pengguna, sehingga mengunduh malware yang berfungsi mencuri data pribadi. Nah, mereka memposting video milik pengguna dengan link ke software berbahaya yang memiliki nama unfilter yang dimaksudkan untuk menghapus filter tersebut. Instruksi untuk mendapatkan software unfilter ini dipakai untuk menyebarkan malware mencuri WASP. Pelaku juga menyatakan bahwa link ke server Discord. Hampir 32 anggota sebelum dilaporkan dan dihapus. Lalu yang kedua yaitu polisi mengeluarkan peringatan tentang malware baru yang muncul ke Android. Nah, di Singapura bisa total uang yang dikeruk sampai dengan US 7,3 dolar juta atau setara dengan 112 miliar. Modus para penjahat cyber yaitu memaksa perangkat yang sudah terinfeksi malware untuk melakukan pengaturan ulang atau reset ke pabrik dan mengeksekusi transaksi yang tidak sah pada aplikasi mobile banking di ponsel. Modus penipuan itu dilakukan kepada para korban yang korban melalui iklan di berbagai layanan seperti pembersihan rumah, perawatan hewan peliharaan, dan lain-lain. Nah, setelah itu penjahat cyber akan mengirimkan tautan untuk mengunduh file Android Package Kit atau aplikasi sebuah aplikasi yang dibuat untuk sistem operasi Android. Lalu yang ketiga yaitu virus Trojan, yaitu 740 virus Trojan yang terkenal di Indonesia. Nah, Menteri Kominfo mengungkapkan untuk mencegah virus tersebut lahir dan berkembang di situs tanah air. Sebuah perangkat antivirus yang cepat harus dapat diperbarui. Nah, antivirus yang diupdate jangan dipercaya dan menerima link dari yang tidak dikenal. Menteri Kominfo sendiri pun mengaku pernah terkena virus Trojan di handphone. Saat dibuka link tersebut, semua data handphone yang tiba-tiba hilang. Nah, saya buka SMS dari link yang dikasih tiba-tiba hilang semua data HP direset di format ulang. Kesadaran di sini mulai agak lemah hingga kita bangun ke depannya, kata Tifamul Sembiring sebagai Menteri Kominfo. Lalu yang ketiga yaitu kejahatan ransomware. Nah, kejahatan ransomware ini adalah perangkat lunak yang mengekskripsi data korban dan meminta tebusan untuk mendeskripsi data-data tersebut. Nah, di sini ada dua contoh kasus yaitu pertama terkena pada Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia pernah mengonfirmasi bahwa akan adanya serangan virus jahat ransomware ke dalam jaringan Bank Indonesia. Hal ini terjadi pada bulan lalu, namun Bank Indonesia tidak menyebut siapa pelaku penyerangan cyber. Nah, lalu yang kedua yaitu terjadi serangan ransomware di Spanyol. Serangan ransomware WannaCry mulai mencuat ke publik setelah perusahaan telekomunikasi atas Spanyol Telefonia melaporkan telah menjadi korban pada 12 Mei 2017. Setelah itu, sejumlah rumah sakit di Inggris juga melapor terkena serangan yang serupa. Serangan ransomware WannaCry berjalan secara masif dan cepat. Nah, di Indonesia sendiri ransomware WannaCry telah menyerang salah satu sektor vital, yakni rumah sakit, dikutip dari kompas.com. Sebanyak 60 komputer di Rumah Sakit Darmanis, Jakarta dilaporkan terinfeksi virus WannaCry. Lalu yang ketiga yaitu perusahaan asuransi di Amerika. Nah, mereka mengalami
mereka harus membayar sekitar 575 miliar untuk membebaskan diri dari serangan ransomware pada bulan Maret 2021. Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, yang berbasis di Cinggo kini sudah mendapatkan kembali kendali atas jaringannya. Nah, para peretas CNA finansial menggunakan malware yang disebut Phoenix Locker, varian dari ransomware yang dijuluki Hades. Menurut pakar keamanan cyber, ransomware ini dibuat oleh sindikat kejahatan dunia maya Rusia yang dikenal sebagai Evil Corp. Lalu yang kelima yaitu peretasan atau hacking. Nah, adapun contoh dari peretasan tersebut adalah yang pertama yaitu situs Telkomsel yang pernah diretas pada tahun 2017. Nah, publik Indonesia mengakses website Telkomsel pada saat itu geger karena menjumpai kata-kata kasar pada laman situs provider Telkomsel tersebut. Ternyata ada oknum yang memprotes mahalnya tarif Telkomsel dengan cara menghack. Nah, menurut Afson Tenjua, pakar keamanan cyber, kemungkinan ada celah keamanan pada sistem hosting atau hacker mengetahui username dan password web hosting. Nah, akibatnya peretas berhasil melakukan defense dengan mengubah tampilan website Telkomsel. Website pun lumpuh dan sehingga pengunjung tidak dapat mengakses informasi seperti biasanya. Nah, yang kedua yaitu peretasan pada database Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 2021. Yaitu dilakukan oleh remaja 16 tahun asal Lahat karena bosan sekolah online sejak pandemi corona. MFF alias GH05T66 Nero mengisi waktu luang dengan cara menghack situs Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Akibat keisengannya, situs Kejaksaan Agung Republik Indonesia kena defaced sehingga tampilannya berubah. Di situsnya tertera pesan bahwa berada protes dengan cap merah hacker. Tak hanya itu, dia juga menjebol database Kejaksaan Agung yang menjual 3.086.224 data kepegawaian ke Right Forum seharga 400.000. Lalu yang ketiga yaitu peretasan pada BPJS Kesehatan. Ratusan data peserta juga bocor. Nah, sekitar 279 juta warga Indonesia termasuk mereka sudah meninggal dunia diduga diretas dan dijual ke forum daring. Data itu diduga berasal dari Badan Penyelenggaraan Kesehatan Layanan Kesehatan yaitu BPJS Kesehatan pada Jumat 21 bulan 5 Kementerian Kominfo melakukan panggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor oleh proses investigasi secara lebih mendalam. Lalu yang ketiga yaitu kasus cyber yang ketiga yaitu serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Nah, DDoS sendiri adalah sebuah kelompok yang meluncurkan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan yang membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Kasus yang pertama yaitu situs kode.com yang kena serangan DDoS khusus beritakan kasus pemerkosaan pegawai pada Kemenkop UKM. Nah, DDoS situs kode.com diserang oleh hacker dengan metode serangan DDoS usai memberitahukan kasus pemerkosaan pegawai honorer Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. DDoS attack sendiri adalah serangan cyber yang menargetkan server atau sistem. Serangan yang menargetkan situs tersebut diungkapnya oleh pemimpin redaksi konde.com. Ia menjelaskan bahwa konde.com pada tanggal 24 bulan 10 2022 menuliskan laporan berita tentang pemerkosaan yang terjadi di Kemenkop UKM yang dilakukan oleh 4 orang pegawai di kementerian tersebut. Berita ini ramai di Twitter dan pada pukul 16.00 WIB, tiba-tiba situs konde.com sudah tidak bisa diakses dengan pernyataan yang dibuat. Ia menambahkan tim IT konde.com kemudian menelusuri bahwa website konde.com sudah diserang oleh DDoS dan sempat tidak bisa diakses. Lalu serangan yang kedua yaitu membuat Wikipedia lumpuh di beberapa negara di Eropa. Wikipedia di beberapa negara terpaksa offline setelah mengalami serangan cyber di beberapa negara pada 7 September. Serangan DDoS menjadi penyebab kelumpuhan situs Wikipedia tersebut. Ada beberapa negara yang tidak bisa diakses Wikipedia antara lain Britania Raya, Polandia, Prancis, Jerman, dan Italia. Lalu yang ketiga yaitu pada tahun 2013 serangan situs pemerintah Polri juga
sempat diserang oleh DDoS yang mengakibatkan terhambatnya pelayanan publik. Nah, salah satunya adalah pada bulan Mei 2013, situs Polri down 10% dan sama sekali tidak dapat diakses, seperti yang dilihat pada gambar di atas. Penyerangan DDoS tersebut terjadi karena tidak puasnya masyarakat terhadap polisi pada tahun 2013 tersebut. Banyak sekali kasus-kasus kriminal yang menyangkut nama baik kepolisian, dari rekening ganda anggota kepolisian hingga polisi yang menembaki warga. Nah, salah satunya beberapa kasus yang menyangkut nama kepolisian ini menarik komunitas Hacker Indonesia Maya untuk ikut andil melampiaskan kekesalan mereka dengan cara mengadakan serangan DDoS kepada situs kepolisian tersebut. Lalu yang ketujuh yaitu kejahatan pencurian kekayaan intelektual. Nah, yaitu contohnya mencuri atau menyebarkan produk atau informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing. Nah, contoh pertama yaitu di Cina. Cina terus mencuri kekayaan intelektual dari negara lain menurut laporan pekan ini, tapi seorang pakar keamanan cyber mengatakan itu bukan masalah sebenarnya. Sebuah laporan yang ditulis minggu ini oleh HSPI mengatakan bahwa Cina jelas atau mungkin melanggar perjanjian bilateral spionage cyber. Sudah jelas bahwa Cina sebenarnya terus mencuri kekayaan intelektual meskipun dengan taktik yang sedikit berbeda pada sebelumnya, kata Hansen pada The World Today. Lalu yang kedua yaitu warga Tiongkok yang dijatuhi 12 tahun hukuman penjara karena pencurian dunia maya, pembajakan perangkat lunak sensitif dan data kepemilikan senilai 100 juta dolar. Nah, pencurian dan pembajakan yang dilakukan oleh Xiang Li, umur 36 tahun, di Chengdu, Tiongkok, mencakup perangkat-perangkat lunak keras industri dan data rahasia yang dicuri dari server internal kontraktor pertahanan yang sudah dibersihkan. Dia akan dideleportasi ke Tiongkok setelah menyelesaikan hukuman federalnya. Lalu yang ketiga yaitu Korea Selatan gugat 11 pihak yang jual ilegal teknologi Samsung ke China. Nah, pemerintah Korea Selatan mendakwa 9 orang dan 2 perusahaan menjual beberapa teknologi Samsung secara ilegal ke perusahaan pesaing di China. Menurut jaksa di kota Suwon, pemasok Samsung dan 8 pegawainya menerima 15,5 miliar won atau sekitar 198 miliar setelah berkonspirasi dengan 2 perwakilan perusahaan Cina untuk mengirimkan teknologi OLED. China diketahui berambisi untuk mandiri memproduksi komponen teknologi seperti chip dan layar, di mana kedua komponen tersebut menjadi andalan Samsung dan menjadi sebagai produsen utama sektor tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kejahatan cyber, yaitu pemalsuan atau virgin. Nah, kasus yang pertama yaitu Polsek Tanjung Priok bongkar kasus pemalsuan dokumen KTP dan ijazah. Nah, pengungkapan itu bermula dari patroli cyber yang menemukan akun Facebook yang menawarkan dan melayani pembuatan dokumen surat-surat diduga palsu. Tim patroli cyber menemukan akun Facebook DF menawarkan melayani pembuatan surat-surat yang diduga palsu. Ujar Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Kolis Aryana dalam keterangannya yang diterima pada Senin. Lalu yang kedua yaitu kasus yang kedua yaitu 13 tersangka. Yang kedua yaitu pemalsuan tanda tangan kepala kaum. Nah, kepolisian daerah Sumatera Barat menanyakan status pemalsuan kasus yang diduga pemalsuan tanda tangan mama kepala kaum suku Koto dan Barang di Padang Panjang dari penyelidikan tahap penyelidikan. Proses kasus diduga pemalsuan tanda tangan yang dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, kata Kepala Bidang Humas Polres Sumbar Kombes Pol Dwi Sumatwina di Padang pada Senin. Nah, yang ke-9 yaitu kejahatan cyber, yaitu pornografi anak. Nah, kejahatan ini membuat dokumen palsu atau pornografi anak, yaitu menyebarkan atau menyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak yang merupakan tindakan ilegal. Yang pertama yaitu Barreskrim tangkap 3 orang pelaku pornografi anak, korbannya 12 anak laki-laki. Nah, mengungkap pornografi anak, dari kasus ini Barreskrim mengamankan 3 pria yang merupakan pelaku utama kasus pornografi anak. Menurut Direktur Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri, kasus ini terungkap dari 3 laporan. Dalam laporan tersebut terungkap ada jaringan pornografi anak yang dikendalikan oleh FR yang beroperasi di
di Tulungagung, JA di Semarang, Yogyakarta dan Bandung, dan FH di kota Cirebon. Lalu yang kedua yaitu pornografi anak, yaitu R. Kelly didakwa tidak bersalah dalam kasus pornografi anak. R. Kelly didakwa tidak bersalah dalam tiga kasus pornografi anak oleh Pengadilan Tinggi Chicago pada hari Rabu waktu Amerika Serikat. Ia terbukti melakukan kekerasan seksual dan merekam interaksinya dengan anak di bawah umur, termasuk dengan anak baptisnya yang saat itu berumur 14 tahun. Berdasarkan laporan CNN, musisi 55 tahun itu juga didakwa bersalah dalam 3 dari 5 kasus yang memanipulasi perempuan di bawah umur untuk melakukan hubungan seksual ilegal. Meski demikian, R. Kelly dibebaskan dari satu dakwaan menghalangi keadilan dan bersekongkol untuk menerima pornografi anak serta 2 dakwaan menerima pornografi anak. Lalu yang ke-10 yaitu cyberbullying, yaitu pelecehan atau bully di dunia maya. Nah, kasus yang pertama yaitu putra Papua sering menjadi korban cyberbullying. Rasisme di Indonesia semakin meluas. Nah, serangan kebencian SAR yang dialami Yatio sebagai mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang berkaitan kritiknya dengan pemerintah pada medsos. Arminius Nababan, pelaku serangan adalah ketua relawan pro Jokowi Amin. Itu menimbulkan kemarahan netizen yang memaksa Ambrosius menghapus cuitannya. Namun persoalan tidak selesai dengan penghapusan tersebut karena di belakang Priga terdapat jutaan orang Papua yang tersinggung. Bukan kali pertama Priga mendapatkan serangan rasis di medsos. Sebelumnya putra Papua itu mengalami serangan seorang buser yang dikenal dengan tokoh nasional. Lalu yang kedua cyberbullying yaitu bocah SD yang menjadi korban perundungan di Tasikmalaya meninggal akibat prediksi ungkapan dampak kekerasan cyber. Nah, bocah kelas 5 SD sekolah dasar di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal karena alami depresi usai jadi korban perundungan oleh rekan-rekannya. Korban dipaksa menyetujui kucing lalu direkam dengan ponsel dan videonya disebarkan di media sosial. Petisi media sosial dari konten Haryako Wibawa Satria mengatakan bahwa kasus itu merupakan tindakan cyberbullying atau kekerasan cyber yang berasal dari pembiaran dari kasus perundungan sebelumnya pada korban. Lalu yang ketiga yaitu YouTuber Cho Jangmi dan atlet Kim In Hyuk bunuh diri setelah jadi korban bullying di internet. Publik Korea mengadakan petisi. Ribuan orang Korea Selatan menangani sebuah petisi yang menyuruhkan aksi untuk mengakhiri perundungan di dunia maya, memicu kematian 2 figur dalam 1 pekan. Mereka adalah pemain bola voli Kim In Hyuk dan YouTuber Cho Jangmi. Keduanya diduga mengakhiri hidup hanya berselang 1 hari, yang diakibatkan karena ujaran kebencian yang diterimanya di komentar di dunia maya. Lalu yang ke-11 yaitu penyebaran informasi palsu atau disinformation. Nah, kasus yang pertama yaitu beredarnya disinformation itu yaitu Presiden Jokowi copot 4 menteri yang usulkan kudeta konstitusi. Nah, yaitu beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Jokowi mencopot 4 menteri yang diusulkan kudeta konstitusi guna menunda pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2024 mendatang. Dalam gambar video termuat keterangan Pilpres 2024 telan korban tolak kekerasan keputusan Jokowi, 4 menteri dicopot hingga pagi ini. Faktanya dilansir dari Trumpet Hoax ID, klaim tersebut nyatanya keliru. Diketahui bahwa isi video itu merupakan hasil suntingan mereka. Nyatanya sampai hari ini tidak ada 4 menteri tersebut yang dicopot. Lalu yang kedua yaitu beredarnya sebuah unggahan video Cak Imin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 14 Oktober 2023. Nah, beredarnya sebuah unggah video di Facebook mengklaim Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 14 Oktober 2023. Video tersebut diawali dengan tampilan gambar yang memperlihatkan Cak Imin menggunakan rompi tahanan berwarna orange dan dikawal oleh aparat penegak hukum. Lalu yang ketiga yaitu penyebaran disinformation yaitu
Rocky Gerung ditahan di Nusa Kembang atas perintah Mahfud MD. Nah, video ini juga beredar di sosial media Facebook yang mengklaim bahwa pengamat politik yaitu Rocky Gerung ditahan di di lapas Jawa Tengah atas pemerintahan Menteri di bidang politik hukum keamanan yaitu Mahfud MD. Faktanya yang klaim bahwa Rocky Gerung ditahan di lapas pertama Nusa Kembang, Jawa Tengah ataupun atas perintah Mahfud MD tidak benar, dilansir dari kompas.com. Nah, lalu kejahatan cyber yang ke-12 yaitu peretasan email. Nah, pada kasus ini yaitu pada kasus ini peretasan email adalah meretas akun email seseorang untuk mencuri informasi atau mengirim pesan palsu atas nama korban. Nah, satu contohnya yaitu peretasan raup 5,8 M usai bajak email perusahaan ventilator. Nah, Barreskrim Polri mengungkap kasus penipuan terkait dengan pembelian ventilator monitor virus corona COVID-19 oleh sindikat internasional yang sudah meraup keuntungan hingga 58,8 miliar. Nah, modus bisnis email corporate atau hacking email yaitu dengan cara membypass komunikasi email antar perusahaan Italia dengan perusahaan Cina. Lalu yang kedua yaitu Mario Blinken selidiki kasus peretasan email pemerintah Amerika Serikat oleh hacker Cina. Nah, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan kasus peretasan email Microsoft milik instansi pemerintahan Amerika Serikat oleh sekelompok peretas asal Cina bernama Strong 0558 yang membenarkan adanya peretasan sistem pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Lalu yang ketiga yaitu penipuan berbasis peretasan email bisnis marak di Indonesia. Nah, secara sederhana, BAC adalah pembajak komunikasi email. Peretasan bereaksi menyamar sebagai mitra bisnis dari perusahaan yang akan ditipu. Perusahaan tersebut atau calon korban ini tanpa sadar telah berkomunikasi dan bertransaksi dengan para peretas. Lalu yang ketiga yaitu pengintaian atau espionage. Kasus yang pertama itu jurnalis di Tiongkok ditangkap atas tuduhan spionase. Nah, Dong Yoyo ditahan pada Februari 22 tahun 2022 setelah bertemu dengan seorang diplomat Jepang yang dilaporkannya pada saat itu juga dibawa untuk diinterogasi sebelum dibebaskan. Keluarga Dong merahasiakan penahanannya dengan berharap bisa membebaskan. Namun bulan lalu diberitahukan bahwa kasusnya telah berlanjut ke pengadilan. Berdasarkan undang-undang spionase Tiongkok yang Dong akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara atau hingga seumur hidup. Nah, yang kedua yaitu Rusia menuntut warga Amerika Serikat di penjara karena spionase. Nah, Rusia menuduh seorang warga Amerika Serikat yang dipenjara melakukan tindakan spionase. Nah, kantor berita negara melaporkan bahwa tingkat tekanan pemerintah Presiden Joe Biden yang telah berusaha melaporkan cara membawa pulang beberapa warga negara yang tahan di Rusia. Yang ketiga yaitu pemain hoki Rusia ditangkap di Polandia atas tuduhan spionase. Nah, Badan Keamanan Dalam Negeri Polandia mengatakan 30 Juni bahwa seorang pemain hoki di Rusia bermain untuk tim lokal telah ditangkap awal Juni atas tuduhan spionase. Yang keempat yaitu penggelapan atau cyber extortion. Nah, kasus yang pertama yaitu mafia email rugikan negara hingga 353 miliar PNS. Tersangka adalah seorang PNS. Nah, kejahatan penggelapan email melibatkan oknum PNS, Kementerian Perindustrian, atau Ditjen Bea Cukai merugikan negara melebihi 353 miliar. Barreskrim Polri Komen Wahyu Widada memaparkan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan email dihitung berdasarkan pajak bea yang tidak dipungut. Nah, lalu yang ke-15 yaitu kejahatan keuangan online. Kasus yang pertama yaitu seorang mahasiswa IPB modus penipuan penjualan di toko online. Nah, Satgas Waspada Investigasi mengungkap bahwa kejadian menjerat mahasiswa IPB dan masyarakat sekitar kampus merupakan modus penipuan yang dilakukan dengan berkedok menawarkan kerja usaha penjualan online di toko online milik pelaku dengan komisi 10% per transaksi. Pelaku meminta mahasiswa memilih barang di toko online pelaku. Apabila mahasiswa tidak mempunyai uang, pelaku meminta mahasiswa meminjam secara online. Uang hasil peminjaman tersebut masuk ke pelaku, tapi barang tidak diserahkan ke pembeli atau pembelian secara fiktif dari toko online pelaku. Yang kedua yaitu kejahatan keuangan online. Nah, OJK menyampaikan bahwa para mahasiswa IPB
yang menjadi korban penipuan berkedok kerjasama penjualan online telah berhasil mendapatkan keringanan atau restrukturisasi pinjaman dari 4 platform penyedia pinjaman dana yang digunakan saat kejadian. Jumlah korban mahasiswa mendapatkan keringanan 121 orang dengan 197 pinjaman dengan total pinjaman 650,19 juta. Yang ketiga yaitu 9,8 triliun raib scammer gunakan AI dan deepfake dalam penipuan besar-besaran. Nah, contoh terbaru yaitu eksploitasi menggunakan deepfake dan alat kecerdasan buatan lainnya. Pemilik perusahaan teknologi di kota Wenzhou, China, Tenggara bagian menjadi korban penipuan scammer AI sebesar 4,3 juta yuan atau 8,9 triliun. Nah, pemilik perusahaan yang berinisial Go menyatakan dia menerima panggilan video dari WeChat yang namanya Ender temannya 20 April. Temannya minta Go mentransfer uang menggunakan rekening bank perusahaan yang menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut segera. Nah, Go mengirim uang berta menerima screenshot palsu dari catatan transaksi mengirimkan uang tersebut telah dikembalikan. Lalu yang ke-16 yaitu pelanggaran privasi. Nah, yang pertama yaitu wanita yang baru-baru ini didenda 3,4 juta karena menyadap ponsel pacarnya. Baru-baru ini pengadilan Korea Selatan menetapkan seorang wanita berusia 30 tahun bersalah karena melanggar privasi pacarnya yang didakwa meretas ponsel gadisnya tanpa persetujuan untuk mencari video informasi untuk mantan sang pacar. Antara pelanggaran itu, pengadilan distrik pusat Seoul memberikan hukuman percobaan berupa denda 300 ribu won atau sekitar 3,4 juta dan ia dikenakan pasal 316 KUHP yang menyatakan bahwa pelanggaran kerahasiaan membuka sudah tertutup dokumen atau rekaman elektronik dengan cara teknis apapun. Undang-undang Korea menyebut bahwa pelaku pelanggaran privasi dapat dihukum hingga 3 tahun penjara. Yang kedua yaitu Twitter didenda 2,1 triliun akibat pelanggaran privasi pengguna. Nah, Twitter menghadapi denda yang dijatuhkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat juga Komisi Pelanggaran Perdagangan Federal sebesar 150 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,1 triliun akibat terbukti melanggar privasi pengguna berupa penggunaan data nomor telepon untuk penargetan iklan. Nah, yang ketiga yaitu Inggris ancam denda TikTok 442,5 miliar usai kasus data anak. Nah, pemerintah Inggris mengaku bisa menjatuhkan denda hingga 442,5 miliar kepada TikTok setelah temuan pelanggaran privasi anak. Potensi didenda sebesar itu menyusul oleh penyidikan oleh regulator perlindungan data dan privasi Inggris pada Mei 2018 hingga Juli 2020. Yang ketujuh yaitu pencurian akses. Kasus yang pertama itu polisi tangkap pelaku penipuan nasabah BRI. Nah, proses penyidikan ini melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia yang harus proaktif mendukung proses pengungkapan dan penangkapan tersangka berinisial FI, H, dan N. Dari penjelasan Barreskrim Polri, tersangka merupakan pelaku kejahatan yang mengelola website web palsu yang menggunakan 6 domain website palsu dengan modus pembelian tiket Formula E dan perubahan tarif transfer, memanipulasi transfer bank. Lalu yang selanjutnya yaitu pencurian akses. Polisi bekuk pencuri data kartu kredit di Bali. Nah, tim patroli cyber Bali mengungkap kasus Carding yaitu pencurian data kartu kredit yang menggunakan kartu kredit secara ilegal. Polisi menangkap seorang tersangka berinisial MA yang pelaku diketahui memiliki 1000